Hello Ed friends, welcome back to Ed Voice. Yeay. Gimana kabarnya nih? Udah minggu keberapa? Minggu kedua nggak sih? Minggu kedua ya, minggu kedua puasa ya kan. Nah, gue harap sih semua Ed friends, teman-teman Ed friends semua tuh bisa tetap semangat buat puasanya. Dan kabar gembiranya adalah, jadi berapa minggu yang lalu itu udah ada daftar nama yang masuk PTN tuh. Jalur SNMPTN satu, jalur PPKB, dan jalur apa nih namanya? Satu lagi tuh kayak jalur-jalur kayak KKI gitu. Jadi selamat buat teman-teman yang udah masuk PTN, dan kita tunggu nih teman-teman untuk join di universitas-universitas unggulannya. Iya enggak? Oke. Kali ini topiknya adalah sangat seru menurut gue ya. Jadi gue udah cukup punya pengalaman di bidang organisasi nih. Jadi organisasi itu menurut gue sangat penting, apalagi di masa-masa mahasiswa nih. Karena kalau lu udah mahasiswa terus lu nggak berkecimpung dengan organisasi, itu lu kayak kurang gitu loh, kayak kurang afdol gitu. Dan narasumber kali ini nih, dia sangat berpengalaman di bidang organisasi men, gitu. Kita sambut langsung ya. Hai Putri Dirda. Wuhu tulisannya gitu, jangan salahin gue ya. Jadi ada Putri Dirda hari ini. Hai Putri. Hai Kak. Gimana kabar lu? Baik sih so far. Asik. Jadi lu sebenarnya di angkatan berapa sih sebenarnya lu? Gue angkatan 20. Angkatan 20 ya. Sekarang lu organisasi apa? Organisasi. Ya karena gue sekarang udah semester 4, jadi sekarang gue udah gak terlalu ikut banyak organisasi sih. Oh iya. Iya, sekarang gue lagi internship, terus juga ada freelance juga sabi. sama organisasi di UI masih ada satu sih. Apa? RTC UFM Radio. Sabi banget. Kalau lu semester 1, semester 2, itu lu organisasinya apa? Kalau semester 1 itu jujur gue masih masa-masa transisi sih. Gue nyobain banyak-banyak hal, kepanitiaan, organisasi, sampai dengan gue nemu di titik kayaknya gue cocok nih kalau ikut organisasi. Jadi kalau semester 1 gue masih yang hunting lah kemana-mana. Kalau masih semester mencari 2, lah ya. masih mencari banget di situ. Terus kalau semester 2 barulah organisasi pertama tuh di luar UI, dan yang kedua tuh di Imperatif. Kalau di luar UI, lu ambil organisasi apa tuh kalau boleh tahu? Kalau di luar UI gue ambil namanya School for Cool Indonesia. Jadi itu kayak komunitas anak muda yang emang mentargetkan audiensnya itu anak-anak SMA buat mereka tuh grow up lebih lanjutnya tuh kayak gimana. Oh gitu. boleh banget tuh, informasi penting tuh. Itu lu di bagian apa tuh kalau di apa tadi, sorry? School for Cool Indonesia. Yap, itu susah juga namanya ya. Itu lu bagian apa? Gue di sana sebagai content creator di visual content. Jadi gue bikin konten YouTube, as a talentnya juga yang gue lakuin di situ tuh kayak gitu. Oh, wah, ini orang bukan sembarang orang nih berarti nih. Udah pengalamannya tuh di organisasi udah cukup lah ya. Maksud gue udah sangat ada berpengalaman. Gimana nih, kayak lu udah di UI udah berorganisasi, dan itu juga nggak cukup gitu maksud gue. Lu masih mencari ilmu-ilmu lagi di luar UI juga, dan itu wow banget sih menurut gue men. Dan masih biasa aja kok. Masih biasa aja lu bilang, gila. Gue udah nggak tahu lagi sih. Gue Nggak tahu lagi sih. Gila. Tapi gua akuin lah ya, lu udah cukup berpengalaman di organisasi itu ya. Gua tadi sempat denger nih imperatif. Iya nggak sih? Imperatif apa sih sebenarnya? Oke, imperatif itu jadi kan di vokasi itu kan banyak jurusannya. Yap, betul dan sekali. di masing-masing jurusan itu punya himpunannya masing-masing. Kalau yang gedenya kan ada BEM. Betul. Dan di penjurusannya lagi tuh ada namanya himpunan. Dan imperatif tuh himpunan atau ikatan mahasiswa perikanan kreatif. Oke. Tuh, jadi emang di sini dari himpunan perikanan kreatif ini sendiri tuh banyak departemennya, dan banyak juga program-program kerjanya yang emang tujuannya tuh buat ngembangin minat bakat dari anak-anak perikanan kreatif gitu. Oh, jadi kayak imperatif ini wadah buat mahasiswa kreatif lah ya. Betul. Oke, keren nih.
gue pengen deh, tapi udah ketuaan gue udah nggak bisa men. Tapi lu kalau di Imperatif jadi apa sih? Gue di Imperatif sebagai wakil ketua himpunan di sini. Sebelum itu? Sebelum ini gue jadi staff seni budaya. Oh, sama Mundi. Bulan. Bukan. Oh bukan, salah, sama siapa dong ya? Sama kayak Mima. Oh kamu, oke, benar-benar sama Mima ya? Iya, sama Kak Titis juga. Oh, itu teman gue tuh waktu itu. Di sini seharusnya dia udah cabut, parah, Titis. Berarti lo dari staff apa tadi? Seni budaya, terus naik tuh jadi wakil ketua himpunan. betul. Partner lu siapa? Apriansyah. Oh iya. Ketuanya, iya. Oh, sekarang dia magang di? Sekarang dia magang di, kayaknya masih dalam mitra kampus sih, tapi gue kurang tahu spesifiknya apa. Oh ya, kalau lu lupa banget gue nih nanyanya. Sorry. Lalu udah di mana sekarang magangnya? Oke, gue internship atau magang di Tristars 360 Marketing Agency. Bagian? Di bagian social media specialist. Ini menarik nih, social media specialist. Itu lu kerjaannya ngapain sih sebenarnya bagi AdFriends yang belum paham nih sama social media specialist kayak gitu? Boleh disampaikan teman-temannya? Oke, jadi tadi itu gue baru ingat gue jadi social media strategist, not specialist. Gue baru ingat. Jadi strategist dan specialist itu beda. Betul. Kalau strategist itu lo lebih harus menguasai banyak hal dalam output dari social media. Yep. Kalau specialist itu lebih penjurusannya, misalnya lo jadi admin atau lo jadi content creator atau lo jadi copywritingnya, itu social media specialist. Tapi kalau gue di social media strategist, gue harus menguasai semua bidang di social media. Jadi benar-benar dari segala macam platform itu gue harus menguasai gimana itu targetnya, apa konten apa aja yang harus gue kuasain, apa harus gue publish, dan dari masing-masing tools dari social media juga harus gue kuasain dari social media strategist. Dan social media strategist itu juga gak jauh-jauh dari data, karena kita kalau mengupload konten kita harus benar-benar dari resource atau dari source yang benar-benar based on datanya tuh fact gitu. Kayak anjing, kayak lo harus bisa bedain nih antara strategis sama spesialis tuh emang benar-benar beda ya. Lebih kayak itu partner sih, social media strategist dan spesialis. Jadi saling berkaitan, cuma beda porsinya aja sih sebenarnya. Iya sih. Cuman balik lagi nih kita balik lagi itu kan maksud gua pengetahuan sedikit lah ya tentang dunia magang tuh gimana. Cuman gue mau ngulik lu tuh di bagian organisasi nih sebenarnya, ya kan? Jadi sebenarnya gini, lu masuk Imperatif dari semester 1, bener? Lebih tepatnya semester 2 sih. Oh semester 2 ya? Karena waktu itu opennya semester 2. Oke. Semester 2 lu masuk organisasi Imperatif, HIM ya berarti ya? Iya. Masuk Imperatif, jadi seni budaya, betul? Betul. Habis itu naik jabatan jadi wakil ketua himpunan. Betul. Nah, semua organisasi kan ya memiliki dasar, maksud gua memiliki visi dan misi nih. Kalau Imperatif sendiri, visi misinya itu apa sih kalau boleh tahu? Oke, jadi visi dan misi dari Imperatif. Visinya Imperatif itu sebenarnya simple sih. Kita mau bikin wadah buat mahasiswa periklanan kreatif di mana lo punya minat apa nih? Lo punya bidang apa? Lo suka seni, kita ada seni budaya. Kalau lo suka olahraga, kita ada Depor. Itu visi kita. Kalau misi kita tuh kita mau bikin suasana yang harmonis sih di periklanan kreatif melalui Imperatif UI. Dan juga kita mau bikin anak-anak periklanan kreatif lebih menghormati, lebih menghargai, dan menimbulkan rasa kekeluargaan dari adanya Imperatif ini gitu. Penting sih, yang namanya lu menjalin sebuah organisasi dan itu menjalankannya dengan rasa kekeluargaan, di situ kayak lu tuh udah bukan partner lagi di situ. Jadi lu udah kayak ya udah keluarga, jadi nggak bisa terlepas dari situ kan gitu. Jadi dan apalagi kalau lu misalnya lu garap sebuah project ya kan bareng sama teman-teman lu yang di Imperatif. Dan menurut gua kalau lu
menjalankannya dengan rasa kekeluargaan itu lebih fun gak sih? Bener banget. Jadi nggak ada beban gitu kan, men? Bener, jadi gak cuma sekedar ngejalanin program kerja aja, Yap. tapi lo ngerasa bonding, lo ngerasa jadi temen lo tuh Betul. enak lo ngerjain kerjaan itu gitu. Walaupun emang konteksnya kerja ya, cuman Iya. kalau emang mindset lo udah berubah, udah bukan bekerja lagi, lebih bermain mungkin ya kan. Kayak menurut gua di imperatif nih lo nggak cuman kerja, lo di sini menurut gua ya lo Iya. tempat lo bermain. Maksudnya Betul. bermain apa? Bener banget. Bermainnya itu bermain secara kreatif lo. Jadi lo bisa nge-explore semua karya-karya lo. Di situ lo bisa banget, men. Apa aja ada pokoknya di Imperatif. Yoi, di situ tuh itu make sistem palu gada nggak sih? Apa lu mau? Gua ada kayak Iya, gitu. bener kan? banget. Iya Kalau kan? gak ada. Keren tuh, yang kayak gitu-gitu tuh. Nah, kan gini dir, organisasi banyak, BEM ada, himpunan juga banyak, dan UKM yang lain itu juga banyak. Maksudnya di lingkungan UI itu banyak lah organisasinya. Kenapa sih lu memilih imperatif buat jadi organisasi utama lu pas semester 2 dan semester sekarang mungkin? Jadi kenapa gue milih Jangan gugup, Imperatif? santai aja men, santai aja. Kenapa gue milih Imperatif? Karena gini, gue tuh awalnya yang kayak gue bilang tadi, gue hunting kemana-kemana, gue coba, gue cocok gak sih di kepanitiaan, gue Yep. cocok gak sih di organisasi, atau gue lebih cocok gak ikut dua-duanya, atau gue cocok ikut dua-duanya. Jadi gue coba beberapa kegiatan dan gue nemu di titik gue tuh emang klop lah sama yang namanya organisasi. Yep. Gitu. Nah pas saat itu gue coba beberapa organisasi di kampus ataupun luar kampus selain Imperatif UI. Dan di situ gue ngerasa kayaknya gue punya potensial nih di sini. Yep. Dan gue ngerasa gue kan rumah gue di periklanan kreatif gitu. Betul. Apa salahnya gue juga berkontribusi di himpunan gue sendiri gitu. Jadi gue ngerasa gue anak iklan, gue ikut luar, kenapa gue gak ikut di dalam ini juga Iya gitu. sih. Kalau lu ada wadahnya sendiri di Iya. rumah lu ngapa mesti nyari di luar ya kan? Iya bener banget. Apalagi tuh ya udah asik duluan gak sih? Iya gue kayak memanfaatkan apa yang ada di dalam rumah gue ini dulu gitu. Betul. Dan kalau namanya organisasi, balik lagi, namanya organisasi tidak lepas dari namanya kegiatan. Betul. Iya nggak? Iya. Nah kegiatan yang lu pernah ikutin selama lu berorganisasi yang nggak pernah lu lupain. Boleh dari yang terkeren menurut lu, boleh kita kasih 3 ya. Terkeren, terkesan, sama teraneh menurut lu. Ada nggak dari 3 ya? Terkeren, terkesan, teraneh. Yoi. Kalau terkeren gue akuin selama ini masih jatuh di prokernya Imperatif, yaitu Improvement. Oh itu Improvement sabi sih. 2021 akhir kemarin. Itu keren 2022 awal ini itu pecah banget sih. Kacau. Itu seru banget. Kayak- Kita benar-benar have fun banget di situ. Kita ketemu 2 angkatan sekaligus. Yap. Dan kita nggak cuma sekedar main-main, tapi gue juga ketemu cutting-cutting dan gue bisa sharing-sharing gitu loh. Ya betul. Gue ketemu angkatan 19, gue nanya, lo magang di mana? Itu ngapain? Dan itu insightful banget buat gue. Betul dan gue sekali. juga dapet funnya. Terus terkesan menurut gue itu waktu itu gue sempat juga ikut organisasi di Digital Makara UI. Dan di situ tuh gue berkesempatan jadi host atau jadi moderator salah satu proker itu ya Ngabuburit Koi. Dan di Ngabuburit Koi ini live Instagram dan gue ketemu beberapa menurut gue ini orang-orang keren sih. Oh, iya. Kayak Fauzan Irsyad. Oke. Iya, terus ada juga Aulia Putri, kayak gitu-gitu tuh banyak banget yang pas gue lihat Instagram, wah dia CEO, dia owner, Berarti terus dia orang-orang founder. hebat lah berarti Orang-orang ya. hebat, dan gue punya kesempatan buat sharing-sharing sama mereka gitu, how dia bisa start bisnis dia. Yep. Dan itu jadi value banget buat gue. Teraneh, gue belum menemukan yang teraneh sih so far. Gue kalau udah ngejalanin kalau pun ada yang aneh gue malah jadi ketawa gitu. Jadi gue lupa, kok kayak gini gitu. Oke, berarti dari 3, 2 udah kejawab ya. Iya. Cuman gini, Dir. Bikin organisasi, bikin acara pasti ada tuh selak beluknya, pasti ada naik turunnya kan.
Kalau lu menghadapi suatu masalah nih di organisasi, kira-kira lu cara menyelesaikan masalahnya itu kayak gimana tuh kalau di dalam tim? Oke, biasanya kalau gue punya problem dari tim gue di organisasi, biasanya gue tuh orangnya terang-terangan gitu. Kalau Yep. gue ngerasa gue salah ataupun ada masalah dari orang lain ataupun dari gue biasanya cari tahu dulu nih, ini masalah sumbernya dari gue apa bukan. Yep. Kalau misalnya memang dari bukan, gue cari tahu sendiri ini masalah dari siapa ya. Ketika gue udah tahu, gue obrolin dulu baik-baik dan gue cari problemnya itu berdua. Oh ini kayak gini, gimana caranya, bla bla bla. Nanti setelah kita udah tahu masalahnya di mana, terus solusinya dari kita juga udah tahu apa, baru gue dan tim gue tuh report ke atasan, mas pak ini ada problem nih di sini. Yep. Dan dari kita solusinya ada kayak gini. Biasanya kalau gue ngelakuin itu, every problem itu bisa terselesaikan sih kak. Intinya komunikasi itu Itu penting sih. banget. Jadi kalau lu berorganisasi tapi komunikasi lu nggak lancar, coba lu tanya diri lu sendiri deh. Ada yang salah kayak gitu ya nggak sih? Iya. Kayak lu berorganisasi berarti lu harus berinteraksi dong sama orang lain. Kalau di situnya, soalnya kalau berorganisasi kata kuncinya lu harus berkomunikasi. Betul. Kalau itu lu udah salah atau lu terhambat di situnya, kemungkinan besar akan kacau balau nggak sih? Kayak gitu. Jadi gini sih kalau menurut gua, kalau misalkan lu berorganisasi tapi lu nggak mau berkomunikasi, itu kayaknya lu salah tempat sih men. Cuman kalau lu emang sukanya berkomunikasi dengan orang banyak atau berkomunikasi dengan orang lain, tuh organisasi tempat atau wadah yang paling tepat, apalagi imperatif. Iya benar. Iya enggak? Iya enggak? Itu gue balik lagi kayak lu magang, menurut gue udah hektik. Terus abis itu lu organisasi juga banyak. Terus lu punya kehidupan yang ya lu pasti butuh nongkrong lah dan segala macam kan. Ya kalau orang bilang mah sekarang healing gak sih? Iya. Terus kalau lu tuh cara bagi waktunya untuk 3 hal tersebut tuh gimana sih sebenarnya? Oke, jadi kan gue hitungannya internship tuh full day WFO ya. Oh iya, Iya, full day. full day. Waduh, oke Dari juga Senin sih. sampai Jumat, but gue sebenarnya punya satu kesempatan buat WFH gitu, kapanpun gue mau. Nah tapi cara gue bagi waktunya, biasa tuh gue punya buku. Ini sebenarnya agak kayak anak sekolah banget, cuman ini gue terapin dari dulu sampai sekarang dan itu work it buat gue. Kalau Buku agenda gak sih? iya benar banget. Jadi kalau at friends bisa relate gitu sama kalian, bisa dilakuin sih. Oke, relate banget sama dia. Jadi gue punya buku, itu buku udah sampai busuk banget gitu ibaratnya. Dan gue tuh selalu beli lagi karena gue orangnya kalau gue gak nulis itu gue bisa lupa. Jadi caranya gue adalah misalnya gue full WFO setiap hari di internship. Ntar gue pulang, gue tulis tuh apa aja PR gue hari ini untuk besok, atau besok untuk lusa gue ada kegiatan apa nih yang harus gue kerjain. Gue tulis tuh di buku itu deadline-nya kapan, tanggal apa dan apa aja. Itu udah tulisannya sampai gak bisa kebaca. Yang penting gue nulis gitu biar gue inget. Yang penting lu nulis, ingat biar gak lupa. Iya gitu. Nah terus tugas-tugas kuliah gue juga taruh di buku itu. Dan itu gue tulis kayak gitu. Nanti ketika besokannya gue udah tahu nih apa aja sih yang mau gue lakuin. Kalau besoknya gue nggak ada kerjaan dari kantor atau apa, biasanya gue berwaktuin buat entah gue bucin atau gue main kayak gitu. Jadi disitulah gue bisa bagi waktu antara gue kuliah kan juga kita nge-zoom dan itu juga kerjaan gue juga tulis di situ. Nanti malam gue kerjain kayak gitu. Betul. Dan gue juga kalau ngerjain tugas lebih baik itu jauh-jauh dari deadline, karena makin mendekati deadline tugas tuh makin banyak. Setuju. Gitu. Karena lu harus ngerjain tugas bukan karena lu ngerjain tugas karena ada waktunya. Jangan nunggu ada waktunya. Bener banget. Itu quotes yang gue dapet tuh. Tapi gini deh, saran lu nih buat berorganisasi baik dan benar versi lu itu gimana sih buat teman-teman @friends yang ada di rumah? Oke, jadi menurut gue ini tuh kalau organisasi yang baik dan benar tuh gak ada teorinya ya. Sebenarnya bergantung kepada diri kita masing-masing tuh ngejalaninnya nyamannya di mana, baiknya gimana, benarnya kayak gimana. Intinya kalau dari gue berdasarkan experience gue,
namanya lo berorganisasi, lo harus bisa menjalankan teamwork itu dengan baik. Itu lo mendapatkan teamwork, value lo, insight lo semua ada di situ. Dan lo Nah, terjadi lagi ya kan. Buat teman-teman semua, mohon maaf nih, ya kan. Kalau nggak begini, bukan advoice namanya ya guys sih. Kurang afdol kalau misalkan jalan-jalan mulus tuh. Kayak kayak gue udah biasa lah. Ya, emang ini sebenarnya masuknya ke gimmick sih ya. Lebih ke gimmick, agak ada trouble tuh sebenarnya gimmick ya. Kalian pikir itu ini beneran, jangan gimmick ini sebenarnya. Biar keren aja, ada variasinya, nggak lurus doang. Betul. Gitu. Kalau lurus doang udah biasa banget. Bosen. Kayak ya udahlah gitu kok. Kapan lagi lu nyari podcast ya kan yang ada trouble udah. Advice doang, makanya lu subscribe, lu follow tuh Instagramnya ada, YouTube-nya ada, Spotify-nya ada. Lo harus lihat, cek aja. Balik lagi ke Dira, let's go. Jadi gini Dir, setelah gue dapat insight dari lo kayak organisasi itu kayak cukup penting, apalagi di masa mahasiswa, ya kan. Tapi di satu sisi lu jangan takut buat berorganisasi untuk memilah waktu lu. Benar. Karena lu bisa manage waktu lu dengan baik dengan cara lu mencatat. Iya. Ya kan? Supaya lu nggak skip. Betul. Ya kan? Terus lu udah saran kayak tips and trick, udah semua yang lu kasih, dan mungkin teman-teman Ad Friends ya kan bisa ngikutin jejaknya Kak Dira ini kan. Buat berorganisasi tuh menurut gua hal yang sangat penting gitu, dari segi lo mencari relasi dan cari ilmunya juga kayak gitu loh. Jadi udah nggak terasa nih ya ilah bridgingnya jelek banget gak sih? Udah ketebak nggak sih mau apa selanjutnya? Udah nggak kerasa nih kita udah di penghujung acara di Advoice ini men. Jadi menurut gua insightnya sangat banyak dan menurut gua lu sangat berpengalaman di bagian organisasi. Semoga lu tetap berorganisasi dengan baik dan benar versi lo, ya kan? Lo bisa magang dengan baik juga, bisa juga berkuliah dengan baik, ya kan? Gue harap sih lo bisa sukses sih ke depannya sih. Amin. Iya. Oh, mungkin lo ada Instagram bisa di-share. Boleh atau dong. Twitter atau apapun itu terserah lo. Boleh follow aja Instagram gue di @putridirda. Jangan lupa follow juga @impratif_ui ya. Jelas. Dan jangan lupa lu harus catat ini, garis merahin, oke? Itu adalah Advoice. Itu ada di YouTube, Instagram, and Spotify. Oke? Gua Ambon Dan gue Dirda. Bye-bye. Bye.